Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Kembali kita akan melaksanakan persekutuan rumah tangga wilayah pada sore hari ini dan masih secara online. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita dan mari kita memulai dengan bangkit berdiri. Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kita. Dia selalu ingin berbicara kepada kita sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya buat kita. Sesungguhnya kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita dengan mendekatkan diri melalui doa, mendengar, dan taat melakukan firman-Nya. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari Bapak Ibu, kita awali dengan doa persekutuan rumah tangga wilayah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kembali Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan, untuk mengetahui firman-firman yang selalu Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini juga kami akan merenungkan kembali firman-firman-Mu tersebut, dan kiranya Engkau juga bimbing kami, jemaat-Mu GKI Sanasase, untuk mengikuti persekutuan rumah tangga wilayah ini dari awal hingga akhir nanti. Dan bimbing kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Luther Taling Samara yang akan menyampaikan firman nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bacaan Mazmur dari Mazmur pasal 18 ayat 31 sampai 36. Demikian kita baca berbalasan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa,
dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menolong aku, kemurahanmu membuat aku benar. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 2. Baik bersulingan madu membimbingkan kepada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padamu hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bengih, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terang benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala memberikan air segar, dalam hati haus dan seru, dirinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terang benih. Kita memasuki pelayanan firman. Kami persilahkan Pendeta Luther. Shalom saudara jemaat Tuhan. Shalom. Kita sekarang masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang ya Bapa, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara silakan membuka Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 49. Ya, Kejadian 49. Kalau menurut bacaan wasiat hari ini, itu dari ayat 1 sampai 33. Namun karena ini panjang, kita baca saja mulai dari ayat 28 sampai 33. Ya, mulai dari ayat 28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het.
Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Demikianlah saudara sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya. Ya, sesuai dengan tema wasiat hari ini adalah berkat bagi tiap-tiap orang. Ya, saudara-saudara, Kejadian 49 ini, kalau kita baca dari ayat 1 tadi, itu bercerita bagaimana Bapak Yakub memberkati ke-12 anak laki-lakinya. Masing-masing mendapat berkatnya sendiri-sendiri. Ya, mulai dari anak pertama Ruben, Simeon, dan seterusnya sampai anak bungsu Benyamin, semua mendapat berkatnya sendiri-sendiri. Sehingga di ayat 28 itu yang menjadi nas kita, dikatakan itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya, berkat bagi tiap-tiap orang. Saudara-saudara, sekarang ini nampaknya sudah menjadi kebiasaan banyak orang Kristen ketika menutup percakapan atau tulisannya dalam baik itu pesan pribadi maupun grup WhatsApp dengan kalimat Tuhan memberkati, atau Tuhan Yesus memberkati, atau God bless you, dan seterusnya. Lalu biasanya orang lain meresponnya dengan juga mengatakan Tuhan Yesus juga memberkatimu, atau responnya cukup dengan amin. Ya, ya, Tuhan Yesus memberkati. Kalimat yang ditulis ini menjadi sebuah doa, doa harapan, sekaligus juga keyakinan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, pasti akan selalu mendapat berkat Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan pasti berbeda-beda berkatnya. Demikianlah ucapan berkat yang juga disampaikan oleh Bapak Yakub kepada ke-12 anaknya, yang kemudian ke-12 anaknya ini menjadi 12 suku di Israel. Satu persatu mereka dipanggil dan menerima berkat sendiri-sendiri, berbeda satu dengan yang lain. Di balik berkat yang disampaikan Bapak Yakub ini ada nubuatan. Ya, nubuatan itu artinya apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, arah masa depan hidup ke-12 anak Yakub ini, ke-12 suku Israel ini akan ditentukan, ya, oleh Tuhan sendiri melalui berkat yang diberikan kepada mereka. Nah, jadi inti dari kisah Alkitab hari ini adalah marilah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, baik itu melalui ucapan kita maupun melalui tindakan kita. Bapak Yakub, dia menyalurkan berkat melalui ucapannya bagi anak, cucu, bahkan suku-suku di Israel. Nah, pertanyaannya saudara, siapakah yang Tuhan panggil saat ini untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya? Kalau dalam cerita tadi Bapak Yakub,
Jelas. Sekarang ini, siapa yang Tuhan panggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama? Ya, jawabannya sederhana. Semua anak-anak Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah merasakan berkat Tuhan, semuanya dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Apakah orang kaya? Ya, orang kaya harus menjadi saluran berkat. Saya ingat cerita seorang petani Skotlandia, petani miskin. Pada suatu hari dia mendengar tangisan seorang anak kecil yang terperosok ke dalam lumpur yang dalam. Petani yang bernama Fleming itu dengan cepat membantu si anak kecil keluar dari lumpur yang bisa dengan cepat mematikannya. Keesokannya, ayah dari anak yang ditolongnya itu datang dan berterima kasih kepada Bapak Fleming, petani miskin sang penolong. Orang kaya itu menawarkan apa saja yang diinginkan oleh Fleming. Namun petani itu menolaknya. Melihat anak Fleming keluar dari rumah mereka yang sederhana itu, si orang kaya menawarkan akan membiayai sekolah anak itu dan memberikan fasilitas sekolah yang sama dengan anaknya sendiri. Anak petani itu kemudian dimasukkan ke universitas terbaik pada zaman itu, yaitu Universitas St. Mary's Hospital Medical School di kota London. Dan anak itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Anak itu akhirnya menjadi sangat terkenal karena berhasil menemukan obat penisilin. Dan anak itu namanya adalah Alexander Fleming. Bertahun-tahun kemudian, anak si orang kaya yang telah melayani Alexander Fleming itu terserang pneumonia, ya, atau pneumonia. Dan tahukah kita obat apa yang mampu menyelamatkannya? Tepat sekali, penisilin. Ya, nama anak yang diselamatkan itu adalah Winston Churchill. Dialah yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris pada zaman Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri yang sangat dihormati. Atas jasa Alexander Fleming yang telah menemukan obat penisilin itu, ia pun diberi gelar oleh Kerajaan Inggris dengan gelar Sir atau Tuan Alexander Fleming. Ya, orang kaya dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Orang kaya ini, dia memberikan berkatnya supaya anak petani miskin itu menjadi maju dan benar. Dia menjadi berkat bagi banyak orang di dunia sekarang ini. Namun bukan hanya orang kaya, orang sederhana pun Tuhan panggil juga untuk menjadi saluran berkat. Jadi jangan pernah berpikir menjadi saluran berkat itu hanya orang kaya, ya, orang yang sederhana juga. Saya ingat cerita di Taiwan, ada seorang bernama Chen Su-chu. Dia hanyalah pedagang sayur mayur di Taitung, Taiwan, negara Taiwan.
selama 18 tahun berdagang. Ia rajin menabung. Dan tahukah jumlah tabungannya selama 18 tahun itu? Sekitar 2,8 miliar rupiah. Apa yang dia buat dengan uang sebanyak itu, walaupun ia hanya seorang pedagang sayur mayur sederhana? Rupanya uang tabungannya sebesar 2,8 miliar rupiah itu ia jadikan untuk menyantuni orang miskin dan anak-anak terlantar. Pada tahun 2012 ia dianugerahi penghargaan internasional. Dan karena sikapnya yang dermawan walaupun ia sederhana, ia pun juga mendapat sejumlah uang. Namun uang yang ia dapat, ia hibahkan lagi dana itu untuk membangun ruang unit gawat darurat dan peralatannya di sebuah rumah sakit. Jadi orang sederhana pun juga dipanggil menjadi berkat. Bagaimana dengan orang-orang penyandang disabilitas? Ya, mereka juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Saya teringat cerita yang demikian, saudara. Ceritanya berjudul Selamatkan Anak-anak dengan Coklat. Ya, jadi ceritanya begini. Selama 17 tahun terakhir, Mark Grantham telah mengabdikan hidupnya mengumpulkan dana bagi 5 orang anak yang dia sponsori di Afrika dan India. Sejauh ini ia telah menjual sekitar 30.000 batang coklat, dan semuanya ia lakukan di atas kursi rodanya di pinggir jalan di Newmarket, Selandia Baru. Grantham dilahirkan dengan atau dalam keadaan menderita cerebral palsy, yaitu lumpuh dari leher ke bawah. Alasan mengapa ia menjual batang coklat adalah karena dalam keterbatasannya dia mau menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang lain. Itu alasannya. Jadi kisah yang luar biasa ini baru saja dipublikasikan dalam buku yang berjudul The Chocolate Seller of Broadway and His Kids, yang ditulis oleh ayahnya sendiri. Grantham dikenal baik oleh banyak orang yang tinggal dan yang bekerja di Newmarket, Selandia Baru, karena dia telah menjual coklat selama 17 tahun. Grantham tidak mengumpulkan uang tersebut untuk dirinya sendiri. Dia memberikannya kepada 5 orang anak yang bergantung padanya untuk kelangsungan hidup mereka. 2 orang anak tinggal di Tanzania, Afrika, dan 3 tinggal di Mumbai, India. Mereka semua disponsori oleh Grantham melalui World Vision. Meskipun Grantham ini penyandang disabilitas, dia telah melakukan banyak perjalanan untuk menjual batang coklatnya. Grantham sangat sadar bahwa ia hanya mampu mengambil kesempatan ini karena dukungan yang ia terima dari keluarga, dari teman,
dan sahabat-sahabat lainnya. Dia mengatakan, aku harus sangat bersyukur kepada Allah Bapa Sorgawi yang telah memberi saya orang tua yang baik, yang sangat mendukung saya. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kedua orang tua saya, papa dan mama, dan juga saudara-saudara saya. Dan ketika saya melewati masa-masa sulit, mereka selalu ada. Saudara-saudara, itulah Grantham, seorang penyandang disabilitas, tetapi ia berusaha menjadi berkat bagi sesama. Dan di akhir dari tulisannya dia mengatakan, saya sangat senang karena apa yang saya lakukan, karena Tuhan benar-benar telah meletakkannya di dalam hati saya, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Ketika ditanya sampai kapan dia akan terus berjualan coklat, dia mengatakan, sampai saya mati. Karena saya yakin Allah mau terus menggunakan saya. Nah, saudara jemaat Tuhan, jadilah saluran berkat bagi sesama, agar berkat Tuhan terus mengalir kepada semua orang. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Baik saudara, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Dan Tuhan menghendaki agar berkat itu kami salurkan juga kepada orang lain, sehingga hidup kami menjadi saluran berkat. Berkatilah rumah tangga kami ya Tuhan, pekerjaan dan usaha kami. Tolong ya Tuhan supaya perekonomian kami boleh semakin maju. Juga perekonomian bangsa kami boleh semakin maju ya Tuhan. Kami menyadari wabah pandemi ini berdampak di segala segi kehidupan kami. Karena itu tolong ya Tuhan, tolonglah juga anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah, berkuliah dari rumah, yang bekerja juga sebagian bekerja dari rumah, atau yang sudah diharuskan masuk kerja. Tolonglah juga anak-anak kami supaya mereka juga semakin maju, berprestasi untuk masa depan yang baik. Bapa kami dalam sorga, berkatilah persekutuan kami di wilayah-wilayah. Walaupun kami belum dapat melakukan ibadah di rumah anggota jemaat kami di masing-masing wilayah, namun biarlah kami terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam berbagai pergumulan, Tuhan tolong. Dan pemerintah kami juga Tuhan tolong di dalam mengatasi wabah pandemi ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nats persembahan untuk kita pada saat ini terambil dari Injil Matius
pasalnya yang kelima ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nyanyian persembahan terambil dari PKJ nomor 146 bait 1 dan 2, bawa persembahan. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang selalu memelihara kehidupan kami melalui saluran-saluran berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ajar kami ya Bapa, supaya kami semakin mengerti untuk mengucap syukur melalui berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan kami ini ya Bapa, sehingga boleh layak digunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini melalui gereja-Mu di tempat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Mana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baghdad. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menyeru. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa, menerima berkat, dan sesudah itu kita menyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan rumah tangga secara online pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu
dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Demikianlah saudara, persekutuan rumah tangga online. Sampai jumpa Kamis yang akan datang di acara PA Wilayah. Shalom. Shalom.